Baik, kembali ke materi saya terkait modelan evolusi COVID-19 di Kota Pontianak. Yang akan saya presentasikan standar latar belakang kenapa ini dibuat, kemudian metodenya seperti apa, hasilnya kayak apa, dan kesimpulannya kayak apa untuk Kota Pontianak. Kita berangkat dari wabah dulu. Tadi sudah disinggung Pak Malik di awal. Wabah ini bukan perkara baru ya, bukan perkara yang ujuk-ujuk ada, tapi sesuatu yang memang dari waktu ke waktu terus-menerus berulang setiap saat itu. Kalau kita lihat data statistiknya itu yang terrekod, saya yakin sebelumnya sudah ada, cuma nggak terrekod sejarah saja. Tapi kalau lihat sejarahnya itu tahun 500-an, ini kita masih di mana itu udah ada wabah itu, wabah Justinian ya. Yang waktu itu korbannya yang meninggal, saya ambil data yang meninggal itu sampai 100 juta orang mati. Ya. Kemudian tahun 1300-an itu yang lebih gila lagi, itu menghantam Eropa dan juga Asia, korbannya waktu itu sampai 200 juta orang mati. Dan ini yang paling mengerikan karena dalam sejarah Black Death ini katanya menghabiskan hampir separuh penduduk Eropa, wabah Black Death ini. Terus sampai sekarang berkembang. Tahun 76 ada HIV/AIDS ya, sampai sekarang nggak ketemu ini ya, nggak ketemu vaksinnya, nggak ketemu, kemudian obatnya nggak ketemu gitu ya. Ya korbannya sampai sekarang masih berlanjut, cuman mungkin tidak separah, tingkat penyebarannya tidak separah COVID-19. Dan sampai detik ini data yang terakhir yang saya dapatkan itu 36 juta orang mati sedunia sejak tahun 76 sampai hari ini terkait dengan HIV/AIDS. Nah, yang terbaru yang kita rasakan dan masih ongoing yakni COVID-19 ya. Yang akses datanya tadi pagi saya akses datanya di Worldometer itu yang sudah meninggal, saya belum meninggal ya, kalau korban terkenanya sedunia itu sudah 9,5 jutaan orang ya. Dan angkanya terus bertambah, karena kalau di sisi dunia, kurvanya tuh belum ketemu puncaknya, jadi masih naik terus tuh. Nggak tahu nanti ujungnya di mana. Ya. Ini secara global. Nah, di korban meninggalnya sampai detik ini sudah sekitar 491 ribuan orang ya, belum sampai 1 juta, tapi juga sudah lumayan banyak. Cuma kalau kita lihat trennya, memang seiring dengan perkembangan pengetahuan, jumlah korban wabah itu semakin menurun. Ya, semakin menurun. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, katanya itu dengan model, intervensi ya. Jadi ketika wabah itu terus berulang, dan saya yakin ke depan juga makin akan terus berulang dengan berbagai macam jenis varian terbarunya, maka para ahli kemudian memikirkan kalau seandainya nanti ke depan terjadi lagi, bisa nggak kita buat mitigasinya? Maksudnya mitigasi gimana? Bisa nggak kita prediksi kira-kira seberapa cepat penyakit itu menyebar? Kemudian kalau dia akan makan korban, seberapa banyak korban yang akan mengalami itu terinfeksi, dan kemudian berapa orang akan mati ya karena wabah itu. Kemudian seberapa lama dia akan menghantam suatu wilayah. Dan kemudian yang paling penting dalam epidemiologis adalah nanti ada disebut dengan reproduction rate ya, RO istilahnya. RO-nya itu seberapa besar. Karena RO nanti menggambarkan seberapa cepat wabah itu kemudian berkembang. Nanti akan saya jelaskan di bawah. Nah, untuk menjawab itu semuanya, maka kita perlu apa yang disebut dengan model ya. Model epidemiologi. Jadi ada dua istilah ya. Ada itu dari Pak Malik, ada epidemiologi, ada pandemi, ada pandemi. Kalau epidemi berarti kasusnya hanya terjadi di suatu zona tertentu, ya. Tapi kalau pandemi berarti seluruh dunia itu terhantam, mengalaminya itu ya, makanya namanya pandemi. Tapi kalau dilokalisir hanya zona tertentu namanya epidemi. Nah, baik epidemi atau pandemi, kalau terjadi suatu wilayah, bagaimana kita kemudian membuat model untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini. Maka kembali ke sebelum kita buat model, ini ada semacam doktrin dalam pemodelan oleh Pak Jos di Box itu. Kata beliau, pada dasarnya semua model yang kita bangun itu semuanya salah. All model are wrong. Jadi semuanya salah. But some are useful. Tapi di antara model-model yang kita buat itu, yang pada dasarnya itu salah, itu ada yang berguna untuk kita. Ini perlu kalau kita bicara model harus kita tanamkan di awal ya. Jangan sampai kemudian membuat satu model lalu mengatakan ini pasti benar. Oh, ini kacau. Model itu pada dasarnya semuanya salah. Tetapi di antara yang salah itu ada yang bermanfaat atau ada yang berguna. Ini doktrin awal dalam pemodelan. Nah, bagaimana memodelkan wabah? Ada berbagai macam cara untuk memodelkan wabah. Di antara ada agent based model ya. Ada pendekatan machine learning, ada pendekatan compartment model. Nah, masing-masing pendekatan ini punya kelebihan, punya kekurangan. Saya ambil contoh, machine learning.
Machine learning itu kan pada prinsipnya kita mengajari komputer untuk mempelajari pola. Nah, untuk mengajari si komputer kita perlu input data. Nah, dalam komputer itu ada istilah GIGO ya, garbage in, garbage out. Jadi kalau seandainya data yang kita berikan itu tidak bagus, maka otomatis output atau model yang dibangun juga tidak akan bagus. Nah, saya punya pengalaman kemarin di awal-awal kasus ini meledak, saya punya teman ya, dosen ITS, Pak Dr. Agus, beliau alumni Prancis baru lulus. Waktu itu kita komunikasi, kebetulan beliau masuk dalam tim COVID-19-nya Jawa Timur ya, sekarang kasusnya lagi hot gitu. Waktu itu beliau karena berbasis dengan keilmuan beliau membangun model based on machine learning ya. Tetapi masalahnya waktu itu kata beliau datanya belum cukup ya, belum saturate gitu ya. Kita belum bisa buat model yang bagus dengan data yang ada saat ini. Apalagi kasus COVID-19 ini diprediksi di Amerika saja yang sudah cukup bagus dalam menyisir korban itu diduga angka aslinya itu adalah 10 kali lipat dari yang terdata saat ini. Bayangin, kalau sekarang di Amerika terdata 2,7 juta orang yang terinfeksi, itu diduga nilai aslinya itu bisa sampai 20 jutaan, berarti 10 kali lipat dari nilai aslinya. Jadi itu kesulitan kita kalau kita pakai machine learning. Nah, pendekatan yang saya gunakan dalam model yang saya bangun adalah pendekatan yang terakhir, compartment model. Dan ini cukup terkenal di applied matematik ya, untuk modelkan wabah. Dan ini juga dipakai oleh profesor saya untuk modelkan kasus COVID-19 di Belgia. Nah, di compartment model nanti ada istilah-istilah MSAIR, SAIR, SIRS, dan seterusnya itu. Ini sebenarnya adalah singkatan. Saya ambil contoh satu aja, SAIR yang saya pakai. Apa itu SAIR? Jadi gini, ketika kita memodelkan wabah, kita kelompokkan objek itu menjadi 4 kelas. Di kasus model SAIR ya. Pertama S, susceptible. Susceptible itu adalah kelompok orang yang rawan terinfeksi. Siapa dia? Ya kita semuanya pada dasarnya adalah susceptible. Ya. Semua kita itu rawan terinfeksi. Nah, orang yang rawan terinfeksi nanti ketika dia terinfeksi oleh virus, maka statusnya berubah jadi kelompok yang kedua yang namanya exposed. Berarti orang yang sudah terinfeksi. Cuman ingat, orang yang terinfeksi itu tidak serta-merta dia kemudian mengalami gejala. Ada disebut periode inkubasi. Jadi pada periode inkubasi itu dia sudah kena sebenarnya, tetapi dia belum mengalami gejala apa-apa dan dia belum bisa menularkan. Nah, untuk COVID-19 itu standar globalnya data statistiknya itu masa inkubasi sekitar 5,2 hari. Jadi kalau kita kena hari ini berarti sekitar 5 hari ke atas baru kita bisa merasakan gejalanya. Itu pun bagi yang kemudian nanti kena gejala. Nah, setelah periode expose, periode inkubasi, maka orang yang tadi terekspos, orang terinfeksi akan kemudian berpindah kelompok menjadi orang yang infectious. Infectious artinya dia bukan sekedar terinfeksi, dia sudah mulai aktif menularkan kepada orang lain. Ya, jadi ada kelompok pertama, kelompok yang rawan, berubah menjadi kelompok yang terinfeksi, kemudian berubah naik levelnya menjadi orang yang menginfeksi orang lain atau infectious. Dan kelompok terakhir adalah recovery, orang yang dikeluarkan dari model karena dinyatakan sembuh. Atau kemudian yang kedua, kalau nggak recovery dia yang kedua, death ya. Jadi ada dua rate, recovery rate atau case fatality rate. Kalau recovery rate berarti berapa persentase orang yang sembuh terhadap orang yang kena. Kalau case fatality rate berarti berapa jumlah orang yang mati proporsinya terhadap orang yang kena. Ini case fatality rate. Jadi dua kemungkinan, apakah recovery atau kemudian death. Ini kira-kira gambaran secara umumnya begitu. Nah, secara matematis biar nggak terlalu kan saya kasih gambaran jelasnya aja. Persamaan pertama itu menggambarkan jumlah orang yang susceptible, orang yang rawan. Nah, itu minus, artinya kalau ada orang yang terinfeksi otomatis jumlah orang rawan itu berkurang. Kan wajar ya, kalau 1.000 orang sehat, kemudian 100 orang kena infeksi, berarti kan sisa 900. Kemudian hari kedua, kemudian 200 orang lagi terinfeksi, sisa 700. Kalau hari ketiga 200 lagi terinfeksi, sisa 500. Maka dia grafiknya menurun. Yang kedua itu jumlah orang yang terekspos. Nah, terekspos ini berarti dia kelompok yang kedua ini tergantung pada dia positif kalau dia jumlah pertemuan antara I dengan S. I tadi kelompok yang menginfeksi, S kelompok yang rawan. Kalau rawan dengan infeksi yang gambar Pak Amali tadi ya di awal, S dengan I ketemu dengan faktor RT per T itu, maka kalau dua orang ketemu maka terjadi proses yang disebut dengan proses infeksi. Kemudian yang persamaan ketiga itu menggambarkan jumlah orang yang aktif menginfeksi di suatu waktu. Jadi
Jadi berapa orang yang sedang aktif menyebarkan virus ke seluruh populasi yang ada. Jadi kelompok yang ketiga, dan kelompok terakhir adalah kelompok yang recover atau yang sembuh. Di antara semua parameter yang ada itu, yang paling urgen dalam epidemiologi adalah kelompok RT. Ini parameter RT, bukan R paling bawah ya, tapi RT yang saya kotakin merah itu yang paling penting karena itu nanti menunjukkan terkait dengan laju penularan wabah atau reproduction rate pada waktu tertentu. Nah, lebih detail terkait dengan RT, gambarannya begini kalau kita bicara wabah. Kalau tanpa intervensi sama sekali, kita sebut RT itu dengan RO. RO artinya basic reproduction rate, artinya laju penularan penyakit dasar. RO ini kalau dia 0, gambarnya begini. Kalau saya kena penyakit, ya, kemudian saya nggak menularkan sama siapa, berarti RO-nya sama dengan 0. Berarti nggak mungkin jadi wabah kan. Yang kedua, ada disebut dengan disease stability, jadi keadaan stabil, di mana satu orang kena virus, dia kemudian menularkan ke satu orang lainnya, tapi kemudian dia sembuh, atau dia kemudian diisolasi, dan dia nggak mungkin menularkan ke orang lain lagi. Nah, orang kedua begitu juga, begitu kena, dia menularkan satu orang, tapi dia diisolasi, maka ini aman, tidak juga terjadi wabah. Yang kasus yang ketiga, jika RO-nya di atas 1 bisa berapa saja, tetapi kita anggap sederhananya ambil 2 biar gampang untuk visualisasi. Kalau RO-nya 2 berarti satu orang yang terinfeksi itu akan menginfeksi 2 orang sebelum dia diisolasi. Ya, dia sempat menginfeksi 2 orang, lalu dia kemudian masuk rumah sakit diisolasi. 2 orang ini kemudian menginfeksi lagi 2 orang berikutnya, baru dia diisolasi. Kalau proses terus terjadi, maka RO di atas 1 otomatis ini yang disebut dengan peristiwa wabah. Ketika laju penyebaran penyakit itu meledak, ya. Nah, kalau kurvanya itu naik gitu, itu berarti terjadi wabah. Jadi wabah terjadi jika RO-nya di atas 1. Dia bisa berapa saja. Untuk data COVID-19 sedunia itu RO-nya katanya 3. Tapi ini data global ya, sebenarnya tiap daerah beda-beda sebenarnya, tergantung. Tapi secara global, secara dunia itu RO-nya sama dengan 3. Nah, kalau kita bandingkan si RO-nya COVID-19 ini SARS-CoV-2 nama lainnya ya, SARS-CoV-2. Itu sebenarnya nggak terlalu gede-gede amat ya. Di tengah-tengah dia, nggak sehebat campak. Campak itu sampai di atas 14. Jadi satu orang kena campak itu bisa nularin ke lebih dari 14 orang. Ya. Tetapi masalahnya sekarang yang menjadi kendala COVID-19 kan vaksinnya belum ketemu. Ya, vaksinnya belum ketemu. Itu masalahnya. Yang kedua, yang saya baca di artikel itu, si COVID-19 ini dia virusnya itu aktif untuk berevolusi. Kalau virus aktif berevolusi itu bahayanya begini. Virus A yang menghantam kita pertama kali kayak flu. Flu itu kenapa kita bisa berulang-ulang kena flu? Itu karena flu yang menghantam kita pertama udah direcognize atau dikenali oleh antibodi kita. Maka sebenarnya kita nggak akan mungkin kena flu itu lagi. Cuman si virus flu kemudian melakukan evolusi. Dia muncul varian flu yang lainnya. Namanya flu juga, ngantem kita lagi, kena lagi kita yang virus juga. Itu yang kemudian yang ini ditengarai ya, karena ini risetnya masih jalan, ongoing, ditengarai karakter COVID itu kayak begitu, kayak flu. Jadi secara umum katanya ada 3 klaster di dunia ini, klaster A yang ada di Amerika, klaster B yang ada di Cina, dan klaster C yang ada di Eropa. Itu sebenarnya tiga kelompok virus yang istilahnya beda klaster sebenarnya ya. Dan yang hantam Indonesia katanya itu yang versi Cina ya, yang klaster B dari Cina yang menyebar di Indonesia. Baik, next terkait dengan RO. Ketika kita bicara kita bicara mitigasi, maka yang kita lakukan adalah usaha kita untuk menurunkan RO. Ya. Jadi ketika kita ketemu wabah, yang kita bisa lakukan adalah melakukan intervensi untuk tujuannya menurunkan RO. Supaya RO-nya mengecil. Karena semakin besar RO-nya, berarti semakin cepat wabah itu menyebar. Kita lakukan intervensi untuk menurunkan RO. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menurunkan RO? Ini rumus sederhananya, RO sama dengan RSO bagi A. SO itu apa? Tadi SO kembali ke apa tadi? SO itu adalah jumlah orang yang rawan terinfeksi. Bagaimana cara menurunkan SO? Ini kan kalau kita menurunkan RO, kita turunkan SO-nya. Bagaimana menurunkan SO? Kita lakukan apa yang disebut dengan imunisasi. Jadi imunisasi itu adalah tujuannya mentransfer orang yang dalam kelompok S menjadi kelompok R. Kalau orang anggap 1.000 orang di kelompok S, kita imunisasi 800, sukses. Maka yang SO sisa 200. Itu tujuannya imunisasi ya. Jadi untuk mentransfer orang dari kelompok rawan menjadi kelompok orang yang recover. Itu langkah pertama. Tapi imunisasi hanya bisa dilakukan kalau vaksinnya sudah ketemu.
sampai detik ini vaksin COVID itu masih dalam proses uji coba, belum final. Maka nggak mungkin kita melakukan proses imunisasi sekarang karena vaksinnya belum ketemu. Yang kedua bisa dilakukan adalah turunkan R. Turunkan R itu apa? R itu kait dengan usaha isolasi. Siapa yang isolasi? Semuanya, baik SO-nya maupun kelompok I-nya yang menginfeksi atau yang calon terinfeksi. Dua-duanya kita isolasi. Bagaimana lakukan isolasi? Ini kita lakukan dengan cara lockdown, dengan cara social distancing, dengan cara pakai masker. Itu semua adalah bentuk-bentuk usaha kita untuk menurunkan nilai R. Ya. Nah, ketiga yang juga nggak kalah penting adalah usaha kita untuk kalau R bisa kita turunkan, SO bisa kita turunkan. Yang paling penting juga kita ingin membesarkan nilai A sehingga RO-nya kecil ya. Itu rumusnya sederhana. A itu apa? A ini kita dengan faktor layanan medis. Jadi kita tingkatkan layanan medis, cepat tanggap, kemudian bisa mengisolasi dengan baik. Jangan sampai kemudian kita rawat orang di rumah sakit jadi klaster baru ya. Malah di situ penyebaran baru karena orang ngumpul di situ dan seterusnya, dokternya juga kena, perawatnya kena. Ini jangan sampai itu. Ini katanya dengan A. Semakin besar nilai A, semakin kecil nilai RO. Ini usaha yang bisa kita lakukan dalam bentuk intervensi untuk mengecilkan RO untuk semua jenis penyakit. Nah, sekarang kita apply-kan tadi yang saya jelaskan di awal modelnya ke kasus di Pontianak. Di Pontianak gimana nih? Baik, sebelum buat modelnya kita perlu setting parameter model. Untuk setting parameter model, pertama, ini mohon koreksi kalau salah ya, tapi ini saya hanya berikan set di internet aja nih. Kasus pertama itu terdeteksi di Pontianak tanggal 29 Februari. Ini saya jadikan sebagai initial time. Ya. Kemudian yang kedua, jumlah populasi sampel di Pontianak yang saya gunakan adalah 667 ribuan orang. Ini berdasarkan data di Dukcapil tahun 2019. Kan tahun 2020 belum rilis, jadi belum tahu berapa jumlah asli sekarang di Pontianak jumlah populasinya. Kemudian ketiga, terkait dengan berapa nilai RO yang harus kita capai untuk mulai proses intervensi, ini katanya dengan kapasitas rumah sakit. Saya nggak tahu detailnya berapa Kota Pontianak, cuman dari berita bulan April itu saya dapatkan info bahwa yang siap untuk melayani pasien COVID itu Sudarso, dan yang disiapkan khusus untuk pasien COVID itu ada 200 tempat tidur. Maka kita pastikan nanti dalam model itu berapa RO yang harus kita capai supaya dalam sehari itu tidak lebih dari 200 orang yang butuh layanan rumah sakit. Kan itu, ya. Karena kalau seandainya kasus meledak dan dari luar ya, akan waktu itu juga di Pontianak datanya belum bisa diolah dengan baik. Rata-rata waktu orang aktif menginfeksi sebelum nanti dia diisolasi itu adalah 2,9 hari. Jadi orang yang terkena penyakit dan dia aktif menyebarkan penyakit kepada orang lain, itu rata-rata durasinya 2,9 hari baru kemudian dia diisolasi. Kemudian waktu inkubasi rata-rata orang yang terkena COVID itu 5,2 hari. Tapi sebenarnya variatif ya. Ini hanya rata-rata 5,2 hari. Kemudian RO untuk kasus COVID secara global itu 3,0. Ini nilai, tapi sebenarnya nilai ini terus berkembang ya, terus diupdate. Dan sebenarnya tiap wilayah itu beda-beda. Kemudian waktu simulasi saya gunakan 218 hari dan persentase kasus kematian sedunia global itu 3,4%. Jadi kalau ada 1.000 orang yang terkena COVID itu 34-nya mati. Ini rata-rata sedunia ya. Indonesia kayaknya lebih kecil ya. Saya nggak tahu lebih kecilnya karena datanya nggak terambil atau lebih kecilnya karena apa. Tapi ya kalau lihat statistiknya Indonesia apalagi Pontianak kayaknya kecil banget ya. Seperti itu. Kemudian ini asumsi saja. Diasumsikan bahwa 20% orang yang terkena COVID itu perlu perawatan rumah sakit atau hospitalization. Karena gini, nggak semua orang yang kena COVID itu butuh dirawat, enggak. Ya, justru 80%-nya itu nggak butuh dirawat. Yang butuh dirawat itu sekitar 20%. Ya, saya punya teman orang Palestina di sini, beliau istrinya positif kena, dan saya yakin karena istri positif otomatis dia dan anak-anaknya ada 3 orang gitu, kayaknya kena semua tuh. Tapi beliau tidak perlu dirawat. Beliau kata dokter pokoknya di rumah saja. Nanti kalau memang ngedrop baru silakan calling ambulan gitu. Tapi kalau cuman gejala pilek, batuk-batuk yang standar gitu masih dalam suasana tidak perlu perawatan khusus, maka disuruh di rumah saja, stay di rumah, di lockdown gitu ya, seperti itu. Dan beliau alhamdulillah sekarang keluarga kayaknya udah sehat-sehat saja ya, nggak masalah. Kemudian
dalam model yang saya gunakan diasumsikan bahwa orang yang terinfeksi ini tidak bisa terinfeksi kembali. Karena kalau nanti terinfeksi kembali, modelnya bakal lebih rumit ya, seperti itu. Jadi orang yang sembuh anggap posisinya udahlah, dia nggak kena sekali, nggak akan kena kedua kalinya. Nah, ada dua skenario yang saya gunakan dalam model yang saya bangun. Yang pertama skenario tanpa intervensi, atau kita sebut dengan herd immunity ya. Yang kedua dengan intervensi. Hasilnya gimana? Bisa kita lihat di sini. Kalau tanpa intervensi, apa yang terjadi dengan COVID-19 di Pontianak? Itu kalau tanpa intervensi sama sekali pemerintah, biarkan aja semuanya apa adanya, nggak ada intervensi sama sekali, nggak ada himbauan, nggak ada apa, maka 94% dari populasi akan terkena COVID. Dan 90% dari populasi Pontianak itu ada sekitar berapa itu? Ya 627 ribuan ya dari total populasi. Kemudian kasus yang ini, tapi gini, enaknya kalau immunity itu tanpa intervensi sama sekali, kasusnya cepat selesai ya, cepat selesai. Kita bisa lihat kejadiannya di akhir Februari atau awal Maret lah ya, itu sekitar pertengahan Juli itu udah tuntas tuh, ya nggak ada lagi COVID-19 di Pontianak. Cuman masalahnya adalah kasusnya cepat selesai, tapi korbannya juga lumayan banyak. Kalau berdasarkan statistiknya, ini berdasarkan statistik tanpa intervensi itu ada 21.000 orang yang akan menjadi korban penyakit COVID-19 yang meninggal. Itu nggak enaknya. Maka kasus herd immunity ini tidak bisa dipakai kecuali vaksinnya udah ketemu. Jangan coba-coba, karena pengalaman di UK ya, di Eropa ini UK itu pertama kali mencoba pakai herd immunity. Dan pemerintah itu memutuskan nggak sembarangan, dia berdasarkan rekomendasi dari Imperial College ya, lembaga think tank penelitiannya di UK, mereka pakai herd immunity. Itu awalnya. Begitu mencoba pakai herd immunity, ternyata kasus meledak dan kemudian angka korbannya tinggi. Maka 1 bulan kemudian di UK itu Inggris ya, di Inggris kemudian dari Imperial College mereka merevisi rekomendasi mereka kepada pemerintah, herd immunity nggak cocok. Maka kita switch kedua pakai intervensi, pakai lockdown seperti itu. Tapi kasus sudah lumayan gede ya. Di awal-awal termasuk UK termasuk parah ya, dibanding Prancis dan Belgia. Seperti itu. Yang kedua adalah nanti dengan intervensi. Kalau dengan intervensi, maka kita nggak bisa langsung satu value atau satu nilai, tapi kita perlu lihat beberapa parameter. Pertama, kita lihat waktu penetapannya. Kedua, efektivitas intervensinya kayak apa. Dan ketiga, baru jika kondisi tidak tercapai, apa kira-kira yang terjadi. Pertama kita lihat pengaruh penetapan waktu intervensi terhadap korban yang ditimbulkan. Intervensi itu efektif jika dilakukan H-30, H+30 ya, atau 1 bulan maksimum semenjak kasus pertama ditemukan. Itu intervensi maksimum, intervensi akan optimum. Tetapi sebaliknya kalau penetapannya itu H+60 atau di atas 2 bulan, intervensi udah nggak terlalu berguna sama sekali. Kasusnya udah terlanjur meledak gitu, kira-kira begitu. Jadi rentang zonanya itu idealnya di bawah 30, udah hampir tidak berpengaruh sama sekali kalau intervensi dilakukan itu H+2 bulan. Di atas 2 bulan udah nggak terlalu pengaruh. Nah di antara 30 dan 60 itu tergantung, makin cepat intervensi dilakukan, maka makin kecil lah korban yang akan terjadi, kira-kira begitu. Alhamdulillahnya, saya cek di berita, Pontianak itu segera melakukan intervensi itu di tanggal 20 Maret atau dikatakan H20. Di H+20 di Pontianak sudah melakukan intervensi. Itu sangat bagus. Ya, intervensi dilakukan sebelum 1 bulan di H+20. Nah, karena di Pontianak tadi pakai H+20, sekarang kita lihat intervensi dilakukan di Pontianak tanggal H+20. Pertanyaan berikutnya adalah seberapa efektif dia. Nah, efektif tidak efektif intervensi itu kaitannya nanti dengan RO tadi, ya RT ya, karena RO kan basicnya. Kalau RT itu dia berarti bisa kita intervensi, kita kecilkan R-nya, ya. Si R tadi, semakin sukses mengecilkan R, maka semakin kecil korban yang terdampak. Kira-kira begitu. Nah, kalau semakin gagal kita mengecilkan R, maka korbannya semakin banyak, ya. Bisa kita lihat di situ. Nah, kira-kira ini prediksi jumlah korban aja nih. Kalau RO-nya bisa ditekan di bawah 1, tadi kata Pak Malik di bawah 0,95 ya di Kalbar ya. Kalau di bawah 1, maka maksimum nanti di bulan ke-7 di sekitar bulan Oktober itu maksimum orang yang bakalan jadi korban COVID itu antara 5 sampai 20 orang.
itu jumlah orang yang akan meninggal. Ya. Dan maksimum pasien harian yang perlu perawatan rumah sakit itu antara 16 sampai 31. Dan seterusnya makin lambat, makin banyak. Ya, angkanya nggak saya sebutkan, mengerikan ya kalau apa namanya nggak efektif. Jadi ingat, intervensi itu kalau efektif bagus, ya. Tapi kalau tidak efektif, yang terjadi apa? Kalau nggak efektif, waktu apa namanya durasi virus, durasi wabah semakin panjang dengan angka penularan korban juga terlalu signifikan. Maka kalau kita melakukan intervensi harus serius, maksudnya jangan setengah-setengah ya. Kata intervensi itu masih keluyuran, masih ketemu di pasar, masih ketemu dengan bebas, itu berarti nggak efektif intervensinya. Kalau intervensi efektif, maka kasusnya akan apa namanya bisa ditekan sedemikian rupa. Nah, kalau seandainya sukses H+20 dan ideal tadi 0,95, saya buat prediksi anggaplah 0,9. Kalau itu yang terjadi, kita bisa lihat kasusnya masih ada ya, sampai akhir September kasusnya masih ada, tapi kecil, di bawah 10 ya. Yang terinfeksi tetap ada, tapi di bawah 10. Yang apa namanya aktif menularkan juga di bawah 10. Korban yang tadi meninggal itu korban yang terinfeksi maksimum hanya sekitar di akhir bulan ke-7 ya, itu hanya sekitar 1.600 orang, baik yang terdetek atau tidak terdetek, baik yang OTG ataupun yang perlu perawatan rumah sakit, total semuanya hanya sekitar 1.600-an, di mana korban meninggalnya tadi hanya antara 5 sampai 20 orang. Kalau intervensi itu yang akan sangat efektif. Seperti itu. Nah ini kalau ini efektif, maka puncaknya udah kita lewati kayaknya. Itu sekitar tanggal 31 Mei ya. 30 Mei ya, yang perlu perawatan rumah sakit. Itu udah kita lewati semuanya. Dan korban nanti di bulan ke-7 itu kalau CFR-nya atau case fatality rate-nya 3,4%, berarti maksimum 20 orang korban. Kalau cuma 1,2%, saya nggak tahu di Pontianak berapa, CFR-nya itu makin kecil, berarti semakin sedikit orang yang kemudian akan meninggal gara-gara COVID. Saya nggak tahu data terakhir berapa orang, 4 atau 5 orang yang sudah kejadian. Ya. Ini prediksi data di akhir bulan September. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan, yang pertama, jika tidak dilakukan intervensi, maka korban COVID di Kota Pontianak bisa mencapai 600 ribuan orang, di mana pasien hariannya yang butuh perawatan bisa mencapai 74 ribu orang. Dan alhamdulillah ini nggak kejadian, dan angka kematiannya bisa 21 ribu orang. Karena kita cepat intervensi, maka jika intervensi yang dilakukan pemerintah itu sukses, di mana RT-nya kita tekan sampai angka 0,9, maka yang akan terinfeksi di Kota Pontianak hanya sekitar 1.600-an orang, di mana angka maksimum orang yang butuh perawatan dalam sehari itu 31 orang, dan angka kematian maksimum di bulan ke-7 hanya sekitar 20 orang. Mungkin itu terakhir yang juga nggak kalah pentingnya, karena kapasitas rumah sakit kita cuma 200 tempat tidur, maka intervensi yang dilakukan pemerintah minimum harus bisa menekan R itu paling maksimum 1,05, harus di bawah 1,05. Karena kalau di atas 1,05 maka yang terjadi adalah angka pasien akan meledak. Seperti itu. Mungkin itu detailnya nanti bisa silakan di-download paper saya di jurnal fisika, bisa di-download dengan gratis di sana. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.